Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Wirausaha Sosial. Yang beranggotakan saya Maharani Salsabila Haya sebagai moderator dan penyaji, dan anggota saya Perkenalkan, saya Amanda Elsa Junovic sebagai penyaji. Perkenalkan, saya Anissa Zulhayati sebagai penyaji. Perkenalkan, saya Dinda Febriani Perkenalkan, nama saya Diana Maliani sebagai penyaji. Perkenalkan, saya Amanda Elsa Junovic sebagai penyaji, dan saya akan menjelaskan latar belakang dari konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Di masa sekarang, e-leadership atau kewirausahaan sangat sering dibicarakan di berbagai forum dan media. Terbukti berbagai metode pendidikan dan pelatihan sekarang ini semakin giat juga menawarkan skill untuk bisa diimplementasikan masyarakat secara luas. Tetapi melahirkan wirausaha bukanlah suatu perkara hal yang mudah. Apalagi di era di mana kesenjangan sosial sangat tinggi dan kontras, serta kemakmuran menjadi barang eksklusif. Maka kehadiran para social entrepreneur sangat dibutuhkan sebagai bagian dari solusi masalah di masyarakat. Entrepreneur adalah seorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial atau social change, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Seperti halnya seorang wirausaha yang merubah lingkungan bisnis, seorang social entrepreneur akan bertindak sebagai agen perubahan bagi lingkungan, mencari kesempatan memperbaiki sosial, menemukan pendekatan yang baru, serta menciptakan solusi terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa social entrepreneurship adalah penciptaan nilai yang dihasilkan dari kolaborasi bersama orang-orang dan organisasi lain dari lingkungan masyarakat yang terlibat dalam penciptaan inovasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga dari definisi tersebut memberikan pengaruh dari social entrepreneurship, yaitu lingkungan masyarakat, inovasi, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial? Yang kedua, apa penjelasan tentang wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat? Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat yaitu untuk memahami dan mengimplementasikan konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial sebagai bagian dari tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat. Baiklah, saya Anissa Zulhayati akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Social entrepreneurship adalah penciptaan nilai yang dihasilkan dari kolaborasi orang-orang dan organisasi lain dari lingkungan masyarakat yang terlibat dalam penciptaan inovasi dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kewirausahaan. Meskipun kewirausahaan sosial menekan pada tujuan sosial yang lebih mulia, seperti menanggulangi masalah kemiskinan, kewirausahaan sosial dapat memberikan dampak positif dan memberikan solusi sebagai langkah untuk memajukan Indonesia. Dengan banyaknya masalah sosial di Indonesia, pemerintah tidak dapat menyelesaikannya sendirian. Namun, juga membutuhkan pemuda-pemudi cerdas Indonesia untuk menciptakan perubahan bagi tanah air tercinta. Untuk itu, kita sebagai generasi muda perlu mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana menjadi seorang wirausaha sosial dengan mempelajari konsep dan model bisnisnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebagai agen perubahan di sektor sosial, wirausaha sosial atau social entrepreneurship berperan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Yang kedua, mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut.
Yang ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Dan yang kelima, menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Baiklah, saya Asma Lusna ingin melanjutkan materi sebelumnya. Seorang wirausaha sosial tidak hanya mempunyai sumber daya yang bersifat tangible atau berwujud, sumber daya manusia dan sumber daya kapital, tetapi juga memiliki sumber daya intangible atau tidak berwujud, di mana sumber daya intangible ini adalah nilai atau value dan modal sosial atau trust. Value berfungsi sebagai pagar untuk tetap konsisten berjuang demi nilai sosial tanpa tergiur keuntungan semata. Sedangkan modal sosial atau trust dapat menciptakan perubahan struktural yang besar bagi masyarakat dengan memengaruhi banyak orang untuk mengubah cara hidup mereka. Seorang wirausaha sosial juga harus dapat mengenal dan memahami pentingnya 4 prinsip bisnis atau ERAT, yaitu ethical, menjalankan bisnis sesuai etika, nilai atau norma yang berlaku, responsible atau bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, accountable, tata kelola pelaporan yang baik, dan transparan, keterbukaan kejelasan informasi. Terdapat 5 kriteria dasar usaha sosial atau social enterprise atau SE di Indonesia. Di antaranya, memiliki misi atau dampak sosial, manfaat pemberdayaan, memiliki prinsip bisnis yang sesuai etika, reinvestasi untuk misi sosial, dan orientasi berkelanjutan. Selain itu, social enterprise atau SE di Indonesia juga dikenal memiliki 4 corak utama, yaitu Community Based Social Enterprise atau CBSE, Not for Profit Social Enterprise atau NFPSE, Hybrid Social Enterprise atau HSE, dan Profit for Benefit Social Enterprise atau PFBSE. Baiklah, saya Dinda Febriani akan melanjutkan membahas tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang social enterprise di Indonesia yang memiliki 4 corak utama, yaitu yang pertama, Community Based Social Enterprise, yang didirikan berdasarkan kebutuhan komunitas yang memiliki kesamaan masalah, kondisi, minat, atau kebutuhan masyarakat lokal yang tinggal di lokasi geografis yang sama. Oleh karena itu, di CBSI, konsumen adalah beneficiaries atau penerimaan manfaat karena kegiatannya bersifat pemberdayaan diri sendiri secara berkelompok. Yang kedua yaitu Not for Profit Social Enterprise, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat atau people empowerment dalam ruang lingkup yang lebih luas. Jadi, individu penerima manfaat adalah orang yang berbeda dengan individu konsumen. Yang ketiga yaitu Hybrid Social Enterprise. Ini pada umumnya memiliki target yang berorientasi kesinambungan dan pengembangan. Sumber dana cenderung seimbang antara dana sosial, semi-komersial, bahkan komersial. Yang keempat yaitu Profit for Benefit Social Enterprise, yang memiliki target organisasi paling luas karena selain menargetkan community dan development, PVBSI juga menargetkan pertumbuhan skala atau unit bisnisnya. Sifatnya sepenuhnya mandiri dan menghilangkan ketergantungan terhadap individu atau lembaga penyandang dana. Baiklah, saya Syafira Nurlita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 elemen utama kewirausahaan sosial. Itu ada social value, civil society, innovation, and economic activity. Yang pertama, kita akan membahas dulu yang social value. Social value ini merupakan nilai sosial yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Kebermanfaatan sosial yang seperti apa? Itu merujuk pada permasalahan sosial yang dapat diselesaikan. Misalnya seperti permasalahan ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian ada civil society. Civil society ini artinya kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada. Selanjutnya, innovation. Innovation ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial.
di mana inovasi ini dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Terakhir, itu ada economic activity, artinya kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Baiklah, saya Intania Ramaliani akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Tujuan utama dari pengusaha sosial adalah melayani kebutuhan dasar masyarakat, sementara pengusaha tradisional adalah untuk meraih pasar yang besar kesenjangan dan memperoleh keuntungan dalam proses bertaraf minimum untuk kepentingan masyarakatnya. Untuk itu, wirausahawan sosial dituntut juga memiliki kelebihan khusus dalam menyediakan dan menyiapkan produk yang ditawarkan sebagai solusi atas masalah produk yang ada di masyarakat tersebut. Kelebihan khusus tersebut bisa dalam bentuk menghasilkan produk yang inovatif, menciptakan produk yang baru, pemutusan rantai tengkulak, pemuasan teknologi, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Dengan kata lain, selain memiliki ilmu dan pengalaman, wirausahawan juga harus memiliki gagasan unik, kreatif, dan inovatif agar dapat membantu masyarakat terbebaskan dari permasalahan yang terjadi. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang terakhir kesimpulan dari materi ini. Social entrepreneur memiliki tujuan menciptakan nilai sosial bagi pelanggan. Perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta maupun akademis. Social entrepreneur sangat bermanfaat dan akan selalu dibutuhkan masyarakat luas dalam menanggulangi permasalahan sosial yang selama ini masih terkesan terabaikan. Melalui kegiatan social entrepreneur, diharapkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan meningkat secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan memperkenalkan makanan hits terbaru yaitu Melted Chocolate Banana. Usaha makanan hits di kalangan milenial, terutama buat para milenial di Kota Padang. Melted Chocolate Banana ini bisa banget loh dikonsumsi buat teman-teman pecinta coklat atau yang suka banget dengan coklat, dan tentunya bisa buat cemilan sehari-hari. Buat rasanya sendiri nggak perlu diragukan lagi, yang pastinya enak banget karena komposisinya sendiri juga dari bahan-bahan yang dijamin sehat dan aman buat dikonsumsi. Kemasannya pun juga dikemas dengan unik dan menarik, dan bisa juga nih buat teman-teman yang suka posting-posting di story Instagramnya. Kemasan Melted Chocolate Banana sangat Instagramable banget pastinya buat dipajang jadi kuliner highlight Instagram kalian ala-ala konsep Instagram milenial zaman sekarang. Nah, buat toppingnya sendiri ada 3 varian, ada keju, choco chip, dan tiramisu. Teman-teman bisa pilih sesuai selera masing-masing. Oh ya, buat informasi juga nih buat teman-teman yang takut mengkonsumsi coklat, tenang aja, karena Melted Chocolate Banana menggunakan coklat asli olahan makanan yang dijamin tidak dicampur dengan bahan coklat apapun yang tidak sehat. Nah, apalagi buat teman-teman yang suka manis, Melted Chocolate Banana jadi makanan paling recommended banget buat kalian semuanya. Teman-teman bisa pesan langsung atau bisa datang langsung ke stand Melted Chocolate Banana yang berada di area Jalan Cendrawasih, kawasan Universitas Negeri Padang, atau bisa pesan langsung melalui aplikasi GoFood buat bisa diantar langsung ke lokasi teman-teman berada. Dan jangan lupa juga buat di-follow Instagram @meltedchocolatebanana supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi promo dari kami dengan mudah. Melted Chocolate Banana, jajanan hits kalangan milenial.